Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya, untuk pengaturan objek di sini ya. Nah, sebelumnya kita masuk ke dalam dokumen yang baru saja ya. Di sini kita klik yang new dokumen ya. Di sini kita latihan 2 ya, melanjutkan yang latihan yang kemarin. Misalnya name-nya latihan 2. Flag size-nya ini diabaikan saja ya. Orientasinya kita yang landscape saja. Langsung kita oke. Ini tampilannya akan seperti ini ya. Jadi untuk pertemuan sekarang kita akan membahas atau memperkenalkan mengenai pengaturan objek, membuat objek teks. Jadi yang pertama kita akan membuat objek teks di sini. Sebelumnya kita kanvas kerjanya kita atur dulu untuk ukurannya ya. Misalnya kita ganti ini unitnya ke cm. Lalu ini panjang dan lebarnya kita ganti, misalnya di sini panjang 17 dikali 6 misalnya ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Kita perbesar ya, di zoom saja. Tampilannya akan seperti ini. Untuk membuat teks di sini atau objek teks di sini, di sebelah kiri kanvas kerja di sini ada text tool, atau kita boleh mengklik yang F8 di keyboard ya. Nah, di sini kita klik yang teks ya, yang F8, klik saja. Jadi untuk sebelum pengetikan di sini kita harus kanvas kerjanya kita blok terlebih dahulu supaya nanti dalam mengetik tidak keluar dari garisnya ya. Seperti itu supaya lebih rapi di sini. Nah, untuk pengaturan huruf, font dan size-nya di sini ada di atas di sini, font size ya. Misalnya kita mau menggunakan font size-nya apa? Misalnya Times New Roman. Di sini ukurannya misalnya mau berapa? Misalnya 18 atau 24 ya, 24 ini terlebih. Atau misalnya 18 ya. Atau misalnya 14 di sini ya. Kita gunakan 14 saja ya. Nah, di sini ada bold, ada juga yang untuk kemiringan di sini ya. Untuk hurufnya supaya miring kita menggunakan yang ini, Ctrl di sini ya. Atau mau menggunakan garis bawah boleh. Di sini juga ada untuk tampilannya mau left, center, right, justify. Nah, di sini ya. Misalnya kita untuk judul kita menggunakan yang center saja ya. Kita ketikkan, boleh mengetikkan beberapa kalimat di sini ya. Sebagai contoh saya akan mengetik ya. Ini center ya. Untuk paragraf selanjutnya kita menggunakan yang left saja di sini ya. Ini sebagai contoh saja ya untuk pengetikan. Nah, ini sebagai contoh untuk pengetikannya ya. Nah, kenapa? Nah, ini fungsinya untuk terlebih dahulu kita blok ya, supaya kalimat yang kita ketikkan di sini ya tidak keluar dari garis, tidak sampai keluar garis ini ya. Ini fungsinya daripada
kenapa kita harus membatasi di sini atau di blok dulu si kanvas kerjanya ya. Nah, misalnya kita mau ngeblok dulu untuk judulnya, kita boleh di sini bold ya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan envelope tool ya. Envelope tool di sini ya. Di sebelah kanvas kerja. Fungsinya untuk supaya nanti si huruf-hurufnya ini, si kalimatnya ini dapat mengikuti garis-garis atau garis yang kita setting atau kita shine di sini ya. Nah, kita akan coba menggunakan envelope tool di sini ya. Dicoba misalnya kita menggunakan left tool. Nah, di sini ada envelope ya atau envelope tool. Kita klik saja. Jadi setelah kita mengklik envelope tool di sini ya, tampilannya akan seperti ini. Coba kita letakkan kursor di ujung garis di sini ya. Kita coba tarik. Nah, maka kalimat yang tadi yang kita ketik di sini maka akan mengikuti arahan atau yang kita tarik, kursor yang kita, sesuai dengan garis yang kita tarik. Misalnya sini kita ke bawahin, nah dia akan mengikuti ya sesuai dengan yang kita atur di sini ya untuk si garis-garisnya. Juga ada fungsinya, misalnya si panahnya mau seperti apa. Di sini tinggal diklik saja. Nah, dia akan mengikuti garis yang kita tarik-tarik di sini ya. Nah, kan seperti ini tampilannya. Nah, kan seperti ini. Ini penggunaan envelope tool ya. Jadi di sini fungsi dari envelope tool itu yaitu si teks akan mengikuti garis yang kita bentuk di sini ya. Seperti itu. Ini contoh pertama penggunaan envelope tool di sini. Nah, ini baru 1-2 tools ya. Yang envelope tool sama yang teks tadi. Nah, sekarang kita ke kanvas kerja yang baru ya. Yang selanjutnya kita akan memperkenalkan interaktif extrude tool di sini ya. Oke, kita ke kanvas kerja yang baru di sini ya. Boleh masih satu file, kita klik ini kanvas kerja yang baru ya. Terlebih dahulu kita akan mengatur kanvas kerjanya di sini ya. Misalnya di sini 10 untuk lebar dikali 4, misalnya 4 cm. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini untuk tampilan kanvas kerjanya ya. Sekarang kita ketikkan lagi beberapa kalimat ya di sini ya. Boleh bebas untuk kalimatnya. Saya sebagai contoh saja di sini. Ini salah satu contoh saya, modul Corel Draw untuk mengolah grafis ya. Nah, ini kita kalau sebelum mau memindahkan kita klik dulu yang pixel ya. Lalu kita posisinya kita ketengahkan ya. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan bagaimana penggunaan extrude tool di sini ya. Nah, tampilannya nanti akan seperti apa ya. Nah, kita klik yang extrude ya di sini. Klik yang extrude tool, tinggal diklik saja. Nah, ini extrude tool. Nah, sekarang kita tarik si kursor, kita tarik ke atas ya. Tampilannya akan seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan color supaya terlihat jelas ya untuk huruf-hurufnya di sini ya. Nah, di sini ada
extraction color, tinggal diklik. Di sini pilih yang use color shading ya. Nah, di sini from sama to-nya kita isi dengan warna yang berbeda ya. Kita klik. Misalnya saya akan menggunakan warna hijau, tidak apa-apa ya, warna hijau di sini. Langsung di klik saja, di close maksudnya. Nah, selanjutnya yang to-nya kita warna yang berbeda. Di sini misalnya warna kuning. Di sini boleh tinggal mau ngasih warna yang mana ya. Misalnya saya menggunakan warna yang ini aja. Yang kuning ya. Di sini tinggal diklik kuningnya. Tinggal close saja dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini boleh ditarik-tarik untuk posisinya ya. Nah, ini akan lebih melebar untuk bayangannya ya. Nah, kalau makin ini makin tidak melebar ya. Ini juga boleh tinggal ditarik-tarik ya. Ini makin ke pinggir, boleh juga tinggal ditarik, misalnya mau seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan memperkenalkan lagi penggunaan Add Perspective Tool di sini ya. Nah, untuk kanvas kerjanya kita menggunakan kanvas kerja yang baru saja. Di sini tinggal diklik ya. Di penggunaan Add Perspective Tool. Coba kita klik teksnya. Yang pertama misalnya kita mengetikkan, di sini diatur dulu ya supaya tidak terlalu lebar ininya. Font size sama jenis font di sini ya, font hurufnya. Misalnya 14 saja di sini. Misalnya kita mengetikkan kita harus terpisah ya. Ini misalnya ini apa namanya, kalimat yang pertama, kalimat yang kedua harus dipisah ya, supaya nanti bisa diatur satu kalimat di sini ya. Oke. Kita pindahkan ke tengah. Baik, jadi objek yang kita mau olah ya atau mau atur di sini menggunakan Add Perspective. Di sini kita seleksi, pilih objek. Nah, di sini pilih yang Add Perspective di sini ya. Nah, ini ada garis-garis berwarna merah, kita tarik saja sesuai dengan yang kita akan olah di sini atau atur di sini ya. Misalnya seperti ini. Langsung yang kedua kita atur kembali, sama untuk caranya sama seperti yang awal. Yang pertama tadi pilih perspektif, kita tarik-tarik saja ke supaya sejajar ya, lebih bagus gitu. Ini diatur aja sesuai dengan keinginan.
Baik, ini untuk tampilannya yang sudah kita atur ya. Kita ganti saja jenis hurufnya di sini supaya lebih bagus ya. Nah, kita gunakan jenis font yang Alkeri supaya lebih bagus di sini ya. Yang satunya juga sama. Yang ini juga sama, kita ganti dengan Alkeri. Ya. Sekarang kita atur lagi ya supaya lebih rapi di sini. Kita atur lagi perspektifnya ya. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Untuk selanjutnya kita akan pengenalan mengenai teks dengan penggunaan outline font di sini ya. Kita buat di kanvas kerja yang baru, misalnya di sini tinggal diklik saja ya. Kita kalau untuk pembuatan teks menggunakan outline font, kita terlebih dahulu klik yang rectangle tool di sini ya. Klik saja. Kita buat persegi panjang ya. Kita atur untuk ukurannya ya. Misalnya di sini lebar 10. Ini 4 ya. 10 kali 4. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita ketikkan teks atau kalimat di sini ya. Sama seperti tadi menggunakan text tool ya. F8 atau ya. Kita klik jenis hurufnya boleh ditentukan ya. Misalnya Algeria saja di sini ya. Ini ukuran 14 misalnya ya. Ini untuk sama saja untuk kalimatnya bebas ya. Kita tarik ke tengah. Kita buat yang center saja supaya rapi. Nah, untuk jenis size-nya kita rubah saja ya supaya lebih besar. Di sini kita blok. Misalnya ukurannya supaya lebih besar saja di sini. Misalnya 20 saja. 20 saja. Nah, ini supaya terlihat lebih besar di sini ya. Oke, kita kasih warna ya untuk teksnya. Kita kasih warna bebas di sini, mau warna apa ya? Misalnya kita kasih warna blue di sini, biru. Nah, untuk rectangle toolnya kita kasih warna yang berbeda di sini ya. Misalnya warna jangan kuning saja supaya lebih terang di sini ya. Selanjutnya kita blok teksnya. Lalu kita klik F12 di keyboard ya. Lalu yang colornya kita ganti, misalnya di sini ada warna merah saja ya. Warna merah. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ini untuk warna merahnya. Harus warna yang berbeda supaya terlihat warnanya dua warna di sini ya. Close. Dan widthnya kita atur, misalnya mau 0,1 dia lebih kecil, 0,5 dia malah lebih tebal yang atau terlihat yang merahnya saja. Jadi kita supaya terlihat dua-duanya kita yang 0,2 saja di sini ya. Nah, ini outline font ya, penggunaan outline font. Kalau sudah kita oke ya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya.
Jadi ada dua warna yang berbeda. Ini penggunaan outline pen. Oke, sampai di sini mudah-mudahan materi kedua ini ya dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.